The way you talk, I feel that love for the club and that you've just got a connection that you've built over time. And you've obviously shown loyalty. I think there's offers in the summer to go elsewhere. How do you feel about all that now? No, obviously I think it's not seen as it was before. Like loyalty in football before was like Totti at Rome, Giggs at United, Maldini at Milan. I had all these examples in Italy. So for me, when I came to the club, a part of loving being here and loving the club, my loyalty was like in the toughest periods I had the club, and I could have left in 2 times. The club said, no, we need you, and I said, okay, you gave me something, I will give you something. To the box, heading forward by Manchester United and Bruno Fernandes on his 200th Premier League appearance, scores his 100th Manchester United goal. Who else? It's Captain Fantastic. Ada sebuah pepatah di Old Trafford, rekor diciptakan untuk dipecahkan. Namun bagi publik Manchester United, ada satu nama yang catatan asisnya dianggap hampir mustahil untuk digapai oleh pemain modern saat ini. Siapa lagi kalau bukan sang ikon nomor 7, David Beckham. Rekor yang telah membeku selama 26 tahun kini resmi dipatahkan oleh sosok yang selama bertahun-tahun memikul beban berat di pundaknya. Dialah sang kapten, Bruno Fernandes. Di menit ke-73 dalam laga krusial melawan Aston Villa, sejarah baru resmi tercipta. Ini adalah momen di mana poros sejarah Manchester United kembali bergeser. Bruno tidak hanya menjatuhkan rekor Beckham, ia melampauinya di saat klub sedang berada dalam periode paling kelam sejak era Sir Alex Ferguson. Mari kita tarik mundur ke Januari 2020. Saat itu, Carrington diselimuti mendung ketidakpastian. Manchester United sedang berada di titik nadir kreativitas. Sejak Paul Scholes gantung sepatu, lini tengah setan merah seolah kehilangan nyawa. Skuad retak, manajer di bawah tekanan hebat, dan fans mulai kehilangan kepercayaan pada identitas klub. Lalu, seorang kapten dari Sporting Lisbon melangkah masuk. Tanpa waktu adaptasi, tanpa pramusim, Bruno Fernandes langsung menjelma menjadi detak jantung permainan. 8 gol dan 7 assist hanya dalam 14 pertandingan Premier League di paruh musim pertamanya adalah sebuah anomali. Ia bukan sekedar pemain baru, ia adalah jawaban atas doa-doa publik Old Trafford. 4 penghargaan Player of the Year Club menjadi bukti betapa ketergantungannya United pada sosok pria Portugal ini sangatlah tinggi. Namun perjalanan menuju rekor ini tidaklah semulus yang dibayangkan. Musim ini Bruno sempat terpenjara dalam sistem Ruben Amorim. Ia dipaksa bermain lebih dalam, menjadi pivot yang menjemput bola dari bek tengah. Bayangkan, pemain dengan visi paling tajam di liga justru menghabiskan energinya untuk tugas-tugas defensif yang melelahkan. Tapi semua berubah total ketika Michael Carrick mengambil alih kemudi. Carrick yang merupakan salah satu gelandang terpintar di eranya, tahu betul di mana letak potensi terbaik untuk pemain satu ini. Ia segera merubah formasi menjadi 4-2-3-1, membebaskan Bruno dari tugas kotor di lini belakang, dan mendorongnya kembali ke area half space yang mematikan. Dampaknya sudah pasti luar biasa. 9 dari 16 assist Bruno musim ini lahir hanya dalam beberapa pekan sejak Carrick berkuasa. Ini adalah bukti nyata, jangan pernah membelenggu kreativitas seorang maestro. Back to Bruno Fernandes, lifts it back to Patrick Dorgan, takes it with him. Dorgan's left-footed effort! Oh, it's a screamer! He's got option, right, left, centre, finds a Bimo in the area! Yes! That is clinical from Manchester United! You've hit a couple of milestones yourself as well today. You got your 100th assist. In doing so as well, you beat David Beckham's assist record for a single season at the club at Manchester United. So how much of a proud moment is that for you as well? No, obviously I'm more proud and more pleased because I did it serving my teammates. You know, that's even better because giving joy to the others is also very good when you play in the position I play. So I'm very happy that I can help them to score and to be happy having their moments. And obviously it's a huge achievement for me, but main achievement will be in the top spots at the end of the season. Membandingkan Bruno Fernandes dengan David Beckham bukan sekadar soal angka dan assist. Kita harus melihat realita yang ada di balik statistik tersebut. David Beckham tumbuh di era emas Class of 92, di bawah asuhan tangan besi Sir Alex Ferguson dan dikelilingi oleh pemain-pemain kelas dunia di setiap posisinya. Beckham adalah bagian dari mesin pemenang yang sudah mapan.
Sangat kontras dengan apa yang dialami seorang Bruno Fernandes. Pemain asal Portugal ini datang ke Old Trafford saat pondasi klub sedang goyah. Ia tidak mewarisi tim juara, ia mewarisi tim yang sedang mencari identitas. Bruno lahir dari rahim Manchester United yang tidak stabil, tim yang berganti-ganti manajer, taktik yang berubah tiap 6 bulan sekali, hingga rekan setim yang datang dan pergi tanpa kejelasan. Di saat Beckham memiliki Roy Keane atau Paul Scholes untuk berbagi beban, Bruno seringkali terlihat berjuang sendirian. Ia adalah pemain yang dipaksa menjadi kreator, pemimpin, sekaligus pencetak gol di saat yang bersamaan. Jika Beckham adalah ornamen indah di atas kue yang sudah jadi, maka Bruno Fernandes adalah pondasi yang mencoba menahan bangunan United agar tidak runtuh. Inilah yang membuat rekor 16 asisnya musim ini terasa lebih mahal. Ia mencapainya bukan dalam zona nyaman. Bruno harus beradaptasi dengan gaya kaku Ruben Amorim hingga kembali menemukan nyawanya di tangan Michael Carrick. Melampaui rekor David Beckham di tengah badai ketidakpastian klub adalah bukti bahwa Bruno bukan hanya pemain berbakat, tapi ia adalah petarung yang memastikan United tetap memiliki martabat di mata dunia. Pada akhirnya, statistik hanyalah barisan angka yang bisa saja terhapus oleh waktu. Namun apa yang ditinggalkan Bruno Fernandes di Old Trafford adalah sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekedar 16 assist atau rekor David Beckham. Ia adalah pengingat bahwa di tengah badai ketidakpastian klub, masih ada satu orang yang menolak untuk menyerah pada keadaan. Jika David Beckham adalah simbol kejayaan dari sebuah era yang sempurna, maka Bruno Fernandes adalah simbol ketangguhan dari sebuah era yang penuh luka. Ia datang saat King MU sedang kehilangan arah. Ia bertahan saat kritik menghujam tajam, dan ia tetap berlari saat rekan-rekannya mungkin sudah mulai kelelahan. Rekor 26 tahun itu memang telah tumbang, tapi legasi sejati Bruno Fernandes bukan terletak pada selembar kertas catatan sejarah. Legasinya ada pada setiap tetes keringat yang ia curahkan untuk menjaga martabat klub ini tetap berdiri tegak. Ia membuktikan bahwa untuk menjadi legenda, kamu tidak harus selalu berada dalam tim yang sempurna. Kamu hanya perlu menjadi orang yang paling mencintai klub tersebut, bahkan di saat-saat tersulitnya. Kini saat nama Bruno Fernandes bersaing dengan para raksasa Premier League, kita tahu satu hal yang pasti. Ia tidak hanya memecahkan rekor, ia telah memberikan nyawa kembali kepada Manchester United. Kalian setuju nggak kira-kira sama pendapat ini? Kalau misalnya setuju, tulis di kolom komentar ya. Kalau kalian suka konten kayak gini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Thanks for watching guys.